Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas satu kripto ya, yaitu adalah Tokoin dengan tokennya Toko gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini di mana kita membahas kripto-kripto baru juga, mungkin teman-teman bisa share videonya, like ataupun subscribe ya. Thank you semua untuk supportnya. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan kira-kira secara fundamental tuh Tokoin atau Toko itu kripto apa sih, lalu juga kita lihat secara teknikalnya juga ya. Nah, yang menariknya dari Tokoin atau Toko ini adalah kripto buatan anak bangsa juga. Jadi ini buatan Indonesia gitu ya, lokal, kripto lokal gitu ya. Nanti kita lihat secara use case-nya bagaimana. Dan memang perlu saya disclaimer juga, kalau kita perhatikan secara ranking memang dia masih bisa tergolong sedikit kecil ya. Ini kita lihat rankingnya 1100-an, jadi bisa dibilang ini smaller market cap. Kita lihat market cap-nya hanya sekitar 6,3 juta dolar gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya teman-teman mau invest di sini, resikonya juga sedikit lebih tinggi. Kenapa? Karena memang koinnya masih kecil ya, kriptonya masih kecil ya. Itu yang harus kita perhatikan. Kembali lagi, keputusan juga di tangan teman-teman. Saya akan memberikan analisa saya aja ya untuk di video kali ini. Nah, kita akan masuk, dia naik sekitar 10% untuk hari ini ya. Untuk harganya memang tergolong nggak terlalu mahal juga sih. Kita lihat 0,035 gitu ya, dengan total supply-nya sekitar 2 billion atau 2 miliar token gitu ya secara total supply. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam websitenya mungkin ya, tokoin.io. Nah ini ya, kita lihat ada BIT atau BIT, Blockchain Innovative Thinkers. Kita lihat welcome to BIT. Ini ya, kita balik lagi ke bisnisnya. Nah, welcome to BIT, Indonesia first blockchain innovation ecosystem where blockchain becomes the problem solution for business and a way of life. Jadi memang mereka mau menggunakan teknologi blockchain ini untuk masalah bisnis-bisnis sehari-hari lah, istilahnya seperti itu ya. Kita coba lihat dulu beberapa websitenya. Di sini ada Waris Blockchain. Blockchain kita skip ya, kita nggak terlalu bahas Waris Blockchainnya. Nah ini Waris BIT. BIT sendiri adalah grup holdingsnya dia gitu ya. Dan memang BIT ini yang membawahi juga Tokoin gitu. Tokoin yang tadi kita bahas, Tokoin ataupun Toko gitu ya. Jadi dia di bawahnya. Jadi ya cukup menarik sekali. Lalu kalau kita lihat dari kedepannya bagaimana, BIT sendiri mau bikin perusahaannya BIT Enterprise. Lalu dia juga mau bikin BIT Capital ya. Nah, kalau secara project bagaimana? Kita lihat dari dia punya ini ya, projectnya. Tadi kita lihat BIT punya blockchain innovative thinkers-nya dia. Secara project itu lebih fokus terhadap Tokoin gitu ya. Tokoin, ini kalau teman-teman mau do your own research lebih dalam lagi, mungkin bisa download white paper-nya dia juga gitu ya. Jadi kita bisa lebih tahu lagi kira-kira fundamentalnya bagaimana, use case-nya juga bagaimana gitu ya. Nah ini kalau misalnya ini how Tokoin works, ini dia juga memang ada sedikit berfokus terhadap MSME ataupun ini kan micro, small, medium enterprise ataupun bahasanya UMKM gitu ya. Secara bisnis, tapi memang kalau untuk sekarang, kalau kita lihat di sini Tokoin memang juga lagi fokus di beberapa bidang. Salah satunya ada healthcare, gaming juga gitu ya. Ini sih kita bisa lihat dari use case-nya dia. Dan kalau kita lihat lagi, mungkin kita lihat ke perkembangannya dia juga ya. Kalau kita lihat di bawah memang Tokoin sendiri udah ada aplikasinya sendiri, yaitu adalah Mighty Wallet. Ini teman-teman bisa download sendiri. Mighty Wallet ini buat apa? Ini adalah Tokoin digital wallet. Wallet digitalnya untuk apa? Untuk store atau menyimpan atau transfer token-tokennya gitu ya. Jadi udah ada aplikasi untuk supportnya istilahnya ya. Ini untuk secara produknya. Lalu kalau kita perhatikan ini sudah bisa di-download juga di App Store ataupun di Google Play gitu ya. Itu yang teman-teman bisa perhatikan. Nah, sekarang kita coba lihat secara white paper-nya bagaimana. Kalau memang ini di sini kita lihat nih, Tokoin use case atau kegunaan Tokoin gitu ya. Dia ada bilang untuk DeFi, untuk decentralized exchange. Ini mungkin kita dari atasnya dulu ya. Nah, pertama ada di bisnis modelnya, ada di loyalty systemnya. Dia ada we use Toko, memang buat Toko buat dapat loyalty points dan lain-lain. Memang tapi untuk sekarang memang fokusnya dia tuh lagi di bidang gaming juga gitu ya. Memang gaming lagi hot-hotnya juga. Jadi Tokoin juga masuk ke bidang gaming, yaitu mungkin teman-teman familiar juga dengan yang namanya gamenya Frontera ini ya. Frontera juga adalah game NFT gitu ya, game NFT yang dibuat oleh orang-orang Indonesia juga gitu ya. Explore the Realm of Frontera, dan Tokoin ini masuk ke dalam ekosistem atau token tokonya ya, masuk ke dalam ekosistem Fronteranya gitu, dipakai. Ini story-nya kita nggak akan terlalu bahas ya. Tapi kalau kita lihat feature-featurenya, play to earn seperti biasa, di mana kalian main game dan kalian mendapatkan earning-nya juga gitu ya. Nah, token untuk earningnya itu adalah toko sendiri gitu. Jadi bisa dibilang tokonya ada use case-nya juga di dalam game Frontera. Lalu kalau misalnya teman-teman mau stake
NFT-nya atau di sini dia bilangnya AI-nya gitu ya. Ini juga bisa dan mendapatkan toko juga gitu. Lalu ada buat buy and sell card NFT-nya dan lain-lain juga gitu ya. Ada level up gitu ya. Ini adalah beberapa NFT-nya kalau teman-teman perhatikan, dan memang lagi fokusnya terhadap Frontera-nya juga sih, karena kalau kita perhatikan ya memang secara roadmap di sini kita bisa lihat bahwa untuk kuartal 1 2022 ini planning mereka adalah Frontera ini akan launching, game launching, ada season 1 launch. Jadi bisa dibilang ini lagi fokus terhadap perkembangan dari Frontera sendiri untuk game-nya launching gitu ya. Ini tim-timnya juga ada beberapa dari orang Vietnam, tapi beberapa juga dari orang Indonesia. Kira-kira seperti itu ya. Lalu kalau kita lihat, mungkin kita lihat dari roadmap-nya toko ini sendiri ya. Kalau kita dari 21 produk roadmap-nya kita lihat di kuartal 1 2022 gitu ya. Di sini launching of Tokoin NFT Network Place, prediction market launch untuk T-Wallet-nya atau aplikasinya dia. Lalu dia tadi di sini kita lihat memang untuk toko sebagai gaming reward-nya di Frontera gitu ya. Dia ada DeFi extension, bahkan dia mau buat layer 2 of blockchain-nya juga untuk Tokoin. Nah, kalau kita lihat memang ini kalau secara tim, yang menariknya, yang bagusnya adalah timnya memang udah docs atau timnya bisa dibilang terbuka juga gitu. Kita bisa lihat ada CEO-nya, ada COO-nya, CMO-nya, semua terbuka gitu. Udah ada mukanya, teman-teman bisa lihat di profile LinkedIn-nya untuk lebih dalam lagi. Dan biasanya kalau seperti ini berarti reputasi mereka sudah ada pertanggungjawaban lah gitu ya. Jadi itu yang cukup bagusnya juga ya. Kalau kita lihat dari secara tim juga ada background-nya dan lain-lainnya juga gitu. Nah, lalu kalau yang ini, kalau kita perhatikan juga bisnis partnernya Tokoin sebenarnya juga cukup lumayan banyak sih kalau kita perhatikan ya. Kita lihat ada Phantom, ada Bifrost, ada KuCoin Labs, Cardia. Lalu kalau kita lihat untuk kementerian-kementerian juga ada beberapa. Kita lihat ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Perindustrian juga. Jadi itu yang bisa kita perhatikan juga, berarti dia ada beberapa bisnis partner, harusnya cukup reliable juga gitu ya. Lalu kalau kita lihat secara recapnya untuk tahun 2021 bagaimana untuk Tokoin, dia ada token burn recap ini dari bisnisnya dia di UMKM ya, yaitu dengan Neo Clinic. Nah, lalu yang kita lihat lagi, dia ada market expansion, di mana dia memperbesar marketnya, yang awalnya adalah untuk ERC20 token, sekarang dia sudah masuk ke dalam Binance Smart Chain. Jadi ini cukup menarik juga, mungkin secara gas fee lebih murah, jadi lebih banyak orang yang bisa bertransaksi juga. Kira-kira seperti itu. Lalu dia juga ada ini nih, ini juga cukup penting, arrival of Johnny Liu as Tokoin advisor. Nah, kalau teman-teman belum familiar siapa sih Johnny Liu? Johnny Liu, co-founder and CEO of KuCoin Global. Dan KuCoin ini salah satu exchange besar juga, kalau nggak salah top 5 exchange gitu ya. Jadi bisa dibilang ya, ini cukup signifikan sekali kalau misalnya CEO dari KuCoin sendiri sudah menjadi advisornya di Tokoin gitu ya. Lalu Metaverse, tadi kita sudah bahas Frontera. Nah, ini yang lagi hot nih. Kenapa? Karena kita lihat memang Tokoin ini lagi mengalami kenaikan cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena memang dia lagi signing with biggest centralized exchange in Southeast Asia atau di Asia Tenggara gitu ya. Dia bakal di-listed di salah satu exchange terbesar di Southeast Asia. Kenapa? Karena kalau memang kita perhatikan, kalau secara market ya, Tokoin ini kan kita lihat memang secara ranking masih cukup kecil ya. Dan memang kalau kita perhatikan dari marketnya sendiri, ini hanya available di KuCoin ataupun di SNDEX. Jadi bisa dibilang ya untuk secara exposure terhadap customer gitu ya, untuk potensi holder itu masih sedikit gitu, karena yang jual atau yang ya pokoknya Tokoin market saya itu masih kecil gitu ya. Dan sekarang ini mereka sudah mulai ekspansi, salah satunya ke biggest centralized exchange, yaitu apa? Yaitu adalah Indodax. Nanti mungkin teman-teman kalau nonton video ini pengumumannya mungkin udah keluar juga, di mana dia akan di-listed di Indodax. Makanya dalam beberapa hari terakhir ini kita bisa melihat penguatan di harganya juga gitu ya. Mungkin kita lihat untuk teknikalnya juga, ini ada Toko USDT, Tokoin. Nah, kita lihat nih ya, memang dalam beberapa hari terakhir ini ada penguatan, bahkan ini cukup signifikan sih kalau kita perhatikan, ini naik sekitar 88% ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli sekarang, resikonya pasti lebih tinggi gitu, karena memang udah pump. Kalau saya lihat ini bagaimana untuk teknikalnya, kalau untuk teknikal sebenarnya udah ada satu sisi yang cukup bagus, dimana kalau kita perhatikan di sini, ini Tokoin ini udah break dari previous trend konsolidasinya dia. Ini dari bulan November sampai sekarang, tadi dia break ini tanggal awal Februari gitu. Jadi bisa dibilang ini dia mungkin sudah bisa membuat tren baru. Kalau misalnya Bitcoin kembali naik ke atas, mungkin Tokoin juga, Toko USDT bisa coba untuk
reversal gitu ya. Itu adalah sesuatu potensi yang cukup bagus juga, ada sentimen lah gitu ya. Dan mungkin kalau sekarang ini mungkin lebih bagus kalau teman-teman yang belum beli dan pengen tertarik untuk beli, mungkin lihat dulu keadaan market, mungkin setelah dia di listing di Indodax itu bagaimana pergerakannya ya kira-kira ya. Biasanya mungkin ada sedikit konsolidasi juga. Kalau misalnya ada konsolidasi itu mungkin menjadi opportunity bagus gitu ya. Dan untuk sekarang target short term resistance-nya memang ada. Kalau saya rasa ini di 0,5. Ini kalau teman-teman perhatikan di level sini di sekitar level 0,040 ini menjadi target short term berikutnya sini, naik sekitar 14%. We'll see ya apakah bisa terjadi atau enggak naik 14%. Tapi kalau untuk resistance kuatnya mungkin di level golden ratio ini juga. Kita ambil dari swing high-nya ke swing low-nya juga ya. Ini dari local high-nya dulu sebelumnya di 25 November. Ini di persis di golden ratio-nya kalau menurut saya ya. Berarti ini mungkin di sekitar level berapa nih? Bentar ya, kita coba cek. Ini mungkin di sekitar level 0,048 sen. Ini untuk target resistance berikutnya lah untuk Tokoin sendiri. Tapi kalau teman-teman yang mau membeli dan belum ada gitu ya, kembali lagi ini masih kecil, jadi secara resiko ini masih cukup tinggi juga. Itu yang teman-teman harus perhatikan ya. Jadi jangan langsung all in semuanya ya. Tapi kalau saya rasa ini mungkin di level sekitar 0,03an sampai 0,033 ini mungkin menjadi level yang cukup bagus juga sih untuk akumulasi kalau misalnya dia bisa stabil di daerah ini gitu ya. Karena ini lagi naik, mungkin dia bisa ada sedikit sideways bentar untuk kembali naik lagi ke atas ya. Secara potensi sih masih ada, apalagi dengan adanya Frontera mau launching juga. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Dan memang kalau kita lihat dari secara overall, bukan mustahil kalau misalnya toko in atau toko USD ini kembali ke level ini nih 1 sen, 0,1 sen lah gitu ya. Kalau ini naik lagi kembali ke high sebelumnya, kita di sini di high sebelumnya di sini, ini juga kenaikannya juga cukup signifikan sih sebenarnya ya. Coba kita ukur ya. Berapa nih? Bisa nggak ya? Ada penggaris ukur naik sekitar 332% ya. Mungkin ini nggak dalam satu malam juga ya naik 332%. Tapi ya ini ada potensi lah di high dia sebelumnya di bulan Mei, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini untuk analisa saya untuk di Tokoin atau toko USDT. Jadi kalau misalnya teman-teman suka kita bahas Tokoin atau toko, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.